Lu pernah nggak sih ngerasa kayak, "Gue capek banget, pengen healing, pengen self reward." Terus lu check out keranjang belanja lu, beli kopi mahal, nonton konser. Tapi pas lihat rekening, nyisa recehan. Tenang bro, tenang. Lu nggak sendirian. Self reward itu penting. Tapi kalau nggak ada remnya, yang niatnya nyenengin diri, malah bisa jadi sumber stres baru. Hari ini kita bakal bahas garis tipis antara self reward yang sehat dan boros yang nyiksa diri. Kita hidup di dunia yang nuntut produktif tiap hari. Kapanpun buka HP, lihat orang lain jalan-jalan, beli barang branded, ngopi tiap sore. Terus kita mikir nih, gue juga harus gitu seharusnya, harus bahagia. Padahal, bahagia bukan dari jumlah barang yang lo beli. Self reward bukan ajang pamer, tapi cara buat ngasih jeda, nafas, dan apresiasi ke diri sendiri. Self reward adalah bentuk penghargaan dari lo ke diri lo sendiri atas usaha yang udah lo lakuin. Tapi seringkali kita salah paham. Kita anggap self reward itu harus mahal. Padahal nih, sekedar tidur cukup, nonton film favorit, atau ngobrol sama temen bisa jadi self reward yang powerful. Self reward yang sehat itu dilakukan dengan sadar, sesuai kemampuan finansial, dan nggak menimbulkan penyesalan setelahnya. Gimana cara bedain? Kalau lo ngeluarin uang buat sesuatu yang bikin lo recharge dan balik semangat, itu namanya self reward. Tapi kalau lo belanja cuma karena stres, iri, atau buat nutupin emosi negatif, itu boros bro. Self reward itu ada tujuannya. Kasih apresiasi setelah kerja keras. Ada batasnya. Lo udah siapin budgetnya. Dan ada manfaat. Lo jadi lebih semangat, lebih tenang. Sedangkan boros, impulsif, gak direncanakan, nyesel setelah beli, dan bikin keuangan makin kacau. Kenali pemicu lo sebelum lo ngeluarin uang. Jujur dulu ke diri sendiri. Apakah lo lagi pengen reward karena berhasil capai target? Atau karena lo capek secara emosional dan butuh pelarian? Tetapkan budget khusus self reward buat pos keuangan khusus self reward. Misalnya, 5-10% dari pemasukan. Ini bikin lo tetap bisa menikmati hasil kerja tanpa khawatir keuangan lo bocor. Rewardnya jangan selalu barang. Kadang, reward terbaik itu bukan barang. Mungkin lo butuh tidur cukup, nonton film favorit, atau sekedar ngobrol sama teman-teman lama lo. Jangan terpaku sama belanja terus. Self reward bukan pelarian dari masalah. Kalau lagi ada masalah, hadapin dulu masalahnya. Self reward itu buat nambah semangat, bukan nutupin luka yang belum sembuh. Tunda dikit gak apa-apa. Belajar nahan diri sebentar bisa bikin self reward terasa lebih bermakna. Kalau hari ini belum bisa beli, bikin rencana. Siapa tahu nanti dapat dengan cara yang lebih baik lagi. Anak muda sekarang banyak yang kejebak di antara pengen healing terus, tapi dompetnya nangis. Padahal lo bisa kok hidup seimbang. Pakai prinsip, boleh beli, asal nabung juga jalan. Bikin wishlist, reward jangka pendek dan jangka panjang. Ganti mindset dari yang, gue pantas dapat ini sekarang, diganti ke, gue pengen ini, tapi gue sipin dulu deh. Hidup bukan soal nahan terus, tapi juga bukan soal foya-foya. Lo gak salah karena pengen bahagia. Tapi jangan sampai bro, usaha lo buat bahagia malah jadi sumber penyesalan. Self reward itu bentuk cinta sama diri sendiri. Asal lo tahu kapan harus jalan, kapan harus rem. Lo boleh treat diri lo sendiri, tapi jangan sampai self reward jadi alasan lo stuck di situ-situ aja. Kalau video ini relate sama lo, jangan lupa like, share, dan subscribe bro. Karena bisa jadi self reward terbaik lo hari ini adalah mulai sadar dan lebih bijak, lebih baik lagi buat masa depan lo sendiri.